Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang sobatmu sekalian dalam program Kisah Sang Pencerah edisi 8. Dan kali ini kita akan membahas tema yang mungkin tidak jauh beda ya dengan tema sebelumnya. Sebelumnya juga Nisa sudah membahas mengenai muktamar, tetapi lebih dalam perspektif sisi logo ataupun lagu seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kenangan muktamar sahabat Muhammadiyah. Jadi buat sobatmu sekalian harus tetap semangat dan juga harus tetap stay tune terus di radiomu, karena pada malam hari ini Nisa nggak sendirian nih, karena Nisa udah ditemenin sama salah satu narasumber yang pastinya keren banget dan pastinya akan menjawab ataupun sharing session bersama Nisa dan juga sobatmu pada malam hari ini. Ada Bapak Imron Nasri, beliau ini adalah seorang wakil ketua MPI PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak Imron. Selamat malam Pak Isa. Ya, mungkin bisa disapa terlebih dahulu Pak untuk sobatmu sekalian. Sobatmu, selamat malam. Selamat bergabung di radiomu. Bisa lebih dekat ya. Selamat bergabung para sahabat radiomu di acara Kisah Sang Pencerah, Mbak Iya, Nisa, ya. betul sekali Pak. Ya. Ya, sobatmu yang mungkin ingin bertanya-tanya ataupun ingin ikut bergabung juga menyampaikan pendapatnya, bisa sekali untuk langsung aja isi di kolom komentar di sosial media Radio Muhammadiyah, bisa melalui Instagram ataupun Facebook di radiomu. Karena Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini live langsung disiarkan dari lantai 2 Gedung Muhammadiyah, Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan nomor 103 Yogyakarta. So, inilah Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Stay tune terus sobatmu.
majukan Indonesia. Di Solo cari ukuran Muktamar, satukan langkah bersama, cerahkan semesta. Salam surya, seluruh peradaban. Halo sobatmu sekalian, kembali lagi dalam ruang dengar sobatmu, kembali lagi dalam program Kisah Sang Pencerah bersama saya Nisa Kaura. Sampai nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan Nisa di sini berharap sobatmu untuk tetap sehat selalu, dan juga Nisa berharap agar sobatmu di luar sana selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker dan juga cuci tangan, dan juga jangan lupa selalu membawa hand sanitizer dan juga menjaga jarak gitu ya. Dan untuk sobatmu yang mungkin belum bergabung ataupun sudah bergabung tetapi bingung ingin tanya-tanya ataupun mengirimkan pendapat di mana, tadi Nisa sudah menjelaskan bisa melalui Facebook ataupun Instagram, tapi bisa juga sobatmu untuk melalui layanan interaktif di Radio Muhammadiyah di 0812 2735 1554. Dan mungkin sobatmu, kemarin itu kita sudah membahas mengenai logo dan juga lagu dari Muktamar Muhammadiyah. Nah, pada malam hari ini seperti yang sudah Nisa sebutkan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah kenangan Muktamar Sahabat Muhammadiyah bersama Pak Imron. Oke, nah mungkin sebelum Nisa sharing session dengan Pak Imron, akan Nisa jelaskan terlebih dahulu kembali mengenai Muktamar. Jadi Muktamar itu merupakan permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan mungkin untuk pelaksanaannya ini akan lebih jelasnya ataupun detailnya bersama Pak Imron. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada sobatmu, menurut pandangan Pak Imron sendiri nih, kegiatan Muktamar ataupun pelaksanaannya itu seperti apa Pak? Baik Mbak Nisa. Jadi Muktamar itu seperti yang disinggung Mbak Nisa tadi kan kegiatan 5 tahunan ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan Muktamar itu memang biasanya dilaksanakan di wilayah-wilayah ya, tergantung siapa yang ditunjuk untuk pelaksanaan muktamar itu. Nah, pelaksanaan muktamar itu sebagaimana muktamar sebelumnya itu memang melibatkan masyarakatnya.
melibatkan masyarakat, terutama warga Muhammadiyah. Dan itu antusiasme dari warga Muhammadiyah itu sangat tinggi sekali. Dalam pelaksanaan muktamar itu, karena mereka ikut terlibat di situ ya, berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas itu, masyarakat warga Muhammadiyah itu dilibatkan begitu. Oke. Nah, jadi antusiasme warga Muhammadiyah itu sangat tinggi sekali itu untuk menyambut pelaksanaan muktamar itu. Gitu Mbak Risa. Oke, nah mungkin sebelum seabad muktamar di Yogyakarta ya Pak ya pada saat itu tahun 2010, sebelumnya itu kan di Malang ya Pak ya, ketika tahun 2005 ya. Itu kegiatan muktamar itu menghasilkan apa Pak? Kok bisa akhirnya jatuh ke Yogyakarta seperti itu? Jadi ada pertimbangan khusus dari pimpinan pusat Muhammadiyah, karena setelah muktamar Malang itu kan 2005 Malang ya, 2010 itu sudah mendekati usia Muhammadiyah itu 1 abad. 1 abadnya itu kan tahun 2012 ya mestinya. Iya. Kalau mau dilaksanakan setelah 2010 kan nunggunya 2015. Iya. Ya kan terlalu lama. Nah, akhirnya muktamar di Jogja itu diputuskan sebagai muktamar 1 abad Muhammadiyah dalam rangka memperingati 1 abad Muhammadiyah. Oke. Nah, kenapa di Jogja? Karena itu sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu kan lahirnya di Jogja kan. Iya. Lahirnya Jogja, kemudian kegiatan-kegiatan selama Muhammadiyah itu berdiri itu memang lebih banyak di Jogja. Nah, muktamar 1 abad itu memang difokuskan di Jogja. Selain untuk memperingati 1 abad, tapi sejarahnya juga warga Muhammadiyah, masyarakat bisa biar masyarakat tahu gitu loh, bahwa Muhammadiyah itu lahirnya di Jogja. Nah, itu pertimbangan pokoknya itu. Oke. Karena 1 abadnya itu kan. Oke. Nah, jadi keputusan PP Muhammadiyah itu menetapkan muktamar 1 abad itu di Yogyakarta. Oke. Oke, nah mungkin seperti itu tadi Sobatmu sudah dijelaskan dari Pak Imron sendiri bahwa kenapa sih kok muktamar Malang di Malang ketika itu langsung dijatuhkan ataupun langsung diberikan kepada Yogyakarta untuk melaksanakan muktamar 1 abad seperti itu, karena memang ada beberapa pertimbangan ya Pak ya, termasuk juga dari segi historis dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri seperti itu. Nah mungkin Pak, ketika pelaksanaan proses muktamar di Yogyakarta itu seperti apa sih Pak pelaksanaannya ketika itu? Ya, pelaksanaannya secara garis besar tidak berbeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya ya. Tapi karena ini muktamar 1 abad, itu memang baik PP Muhammadiyah, kemudian panitia pusat maupun panitia pelaksana di wilayah itu memang membuat suasananya memang agak berbeda dengan muktamar-muktamar sebelumnya. Karena ini muktamar 1 abad, berarti kan diharapkan muktamar ini punya kesan tersendiri gitu. Selama 1 abad itu. Nah, jadi muktamar ini memang dibuat agak berbeda sedikit dengan muktamar-muktamar sebelumnya begitu. Oke, nah mungkin untuk Pak Imron sendiri, kan kalau untuk masyarakat luas atau khususnya warga Muhammadiyah gitu ya Pak, pada khususnya memandang muktamar, terutama juga muktamar di Yogyakarta ketika itu memang sangat ramai gitu ya Pak ya, sangat luar biasa sekali seperti itu. Nah, Bapak kan adalah salah satu yang berada di balik layar ketika itu Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ataupun sharing kepada Sobatmu tugas-tugas Pak Imron ketika muktamar itu apa saja? Kebetulan muktamar 1 abad itu saya diberi tugas untuk mengkoordinir bidang humas dan publikasi ya. Nah, bidang humas dan publikasi ini punya peranan yang cukup strategis dalam rangka
mensiarkan muktamar ini. Nah, di bidang humas dan publikasi itu memang kita dibantu oleh beberapa bidang ya. Ada media center. Media center itu nanti bertugas membuat semacam rilis-rilis tentang aktivitas dan kegiatan muktamar. Kemudian ada lagi bidang media massa. Nah, bidang media massa itu mengkoordinir semua media, baik media cetak maupun media elektronik. Kemudian ada satu lagi bidang jurnal muktamar. Jadi selama muktamar itu kita menerbitkan jurnal. Itu terbitnya setiap hari. Nah, jurnal muktamar itu sebetulnya sebelum muktamar berlangsung kita sudah menerbitkan itu. Sebelum muktamar berlangsung kita terbitkan 1 bulan sekali. 6 bulan sebelum muktamar itu kita sudah menerbitkan jurnal itu. Nah, jurnal muktamar yang kita terbitkan itu isinya adalah informasi tentang tentang rencana, tentang program, tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada muktamar itu. Nah, jurnal itu kita sebar. Kita sebar ke seluruh Indonesia, ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah supaya khususnya warga masyarakat, warga Muhammadiyah itu tahu gitu. Nah, jadi informasi suasana muktamar itu sudah ada di dalam katakanlah dalam pikiran warga Muhammadiyah gitu. Nah, jadi kebetulan saya diberi amanah itu untuk menjadi koordinator bidang humas dan publikasi itu. Nah, dan di bidang itu kita memang sudah sejak kepanitiaan itu dibentuk, kemudian sudah diresmikan sebagai panitia pelaksana di DIY, kita sudah mulai bergerak. Kita sudah sosialisasi ke masyarakat, ya termasuk lewat radio begini kita sosialisasikan begitu. Nah mungkin selama pelaksanaan, mungkin ketika prepare dan juga ketika sampai pelaksanaan muktamar itu diselenggarakan di Yogyakarta, Pak, muktamar seabad itu, mungkin dari Pak Imron sendiri mungkin merasa tantangan-tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi ketika itu? Ya, karena kalau tantangan secara khusus insya Allah nggak ada ya. Kita happy aja gitu waktu itu. Karena kita merasa kita ikut terlibat begitu ya di sana, ikut di dalam proses muktamar itu sendiri. Jadi kalau tantangan biasa sih ya memang ada ya. Tapi itu tidak menjadi kendala dan tidak menjadi hambatan bagi panitia untuk melaksanakan muktamar itu. Malah semuanya happy, malah yang terlibat di kepanitiaan itu merasa menjadi bagian dari muktamar itu. Walaupun mereka bukan peserta muktamar ya. Tapi merasa euforianya ya Pak ya. Jadi banyak sekali sebetulnya warga Muhammadiyah waktu itu yang ingin terlibat begitu. Tapi karena kepanitiaan itu memang dibatasi, tidak semua masyarakat ikut terlibat. Tapi masyarakat dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan sendiri-sendiri. Misalnya di daerah-daerah ya, di cabang-cabang mereka punya kegiatan untuk dalam rangka menyongsong muktamar itu. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu yang di luar kegiatan panitia gitu. Itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, misalnya di cabang-cabang gitu kan, misalnya melaksanakan semacam sepeda gembira sepeda gembira, jalan sehat. Kemudian ada bazar gitu ya. Itu dalam rangka menyambut itu. Berarti serangkaian ya Pak? Iya, serangkaian. Karena memang dari panitia sudah membuat acara pendukung istilahnya. Karena acara pendukung ini bisa dilakukan di wilayah-wilayah, di daerah-daerah, bahkan wilayah-wilayah di luar DIY itu juga melaksanakan itu kegiatan-kegiatan itu
misalnya pengajian akbar ya, Iya. pengajian akbar sepeda gembira itu tadi, jalan sehat dalam rangka menyongsong muktamar 1 abad Muhammadiyah. Oke. Nah, Nah, mungkin pasti kalau kalau berbicara mengenai Muktamar Seabad gitu ya Pak ya, Iya. ini merupakan salah satu momen besar Muhammadiyah Iya. ketika itu, dan jika dibandingkan dengan muktamar-muktamar sebelumnya ataupun yang bukan momen seabad seperti itu, Iya. kan ada perbedaannya ya Pak ya. Iya, iya, Nah, iya. itu mungkin apa Pak? Ada perbedaan apa saja sih Pak ketika itu? ya perbedaannya dalam kegiatan pendukung. Kalau 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 kegiatan pokoknya kan sama kan ya, Yap. di sidang-sidang itu. Tapi yang membuat berbeda itu kan di kegiatan-kegiatan pendukungnya. Oke. Nah, kalau misalnya bazar itu sudah umum ya. Nah, untuk Muktamar 1 abad itu saya tambahkan Mbak Nisa ya. Ya. Itu melibatkan berbagai macam sektor, baik dari sektor pariwisata ya, Ya. kemudian kuliner begitu dan lain. Nah, yang menariknya waktu itu adalah panitia itu menyediakan ojek muktamar namanya. Ojek muktamar. Ojek muktamar. Jadi kalau waktu itu kan ojeknya masih ojek ini ya, masih ojek konvensional Iya, itu bukan ya. belum online ya Pak ya. Bukan, Iya. belum. Heeh. Nah, para tukang ojek itu kita undang. Mm-mm. Kita undang mereka menjadi bagian dari bagian dari transportasi penggembira gitu ya. Nah, jadi ojek itu dikumpulkan, mereka kita daftar begitu. Nah, kemudian tukang ojek kita beri rompi gitu. Mm-mm. Beri rompi khusus namanya ojek muktamar gitu. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian Iya. tarifnya itu sudah ditentukan oleh panitia. Jadi Oke. kalau istilahnya sekarang satu harga lah gitu Iya, ya. satu driver Nah, gitu Pak ya. Iya. Enggak. Jadi ini kan lokasinya kan ada 2 ya. Heeh, oke. Lokasi pertama itu Muktamar Aisyah itu di kampus UAD, Iya. kampus UAD dan sekitarnya. Kemudian untuk Muktamar Muhammadiyah di kampus UMY. Iya. Nah, dari UAD ke UMY itu kalau naik ojek itu tarifnya 10.000. Oh. Semuanya oke. sama. Oke, oke. Nggak ada oke. yang itu. Kalau ada tukang ojek yang menaikkan harganya dari 10.000 itu kena tegur dan kena denda, bisa katakanlah trayeknya itu dicabut oleh panitia. Oke. Nah, itu bagaimana Pak? Maksudnya untuk proses itunya apakah pendaftaran Iya, atau mereka mendaftar? tukang ojek itu kita minta mendaftar. Oh, seperti Nah, oke. jadi mereka yang terdaftar itu adalah ojek resmi Muktamar. Hmm. Nah, mereka kan kita beri juga ini tanda pengenal ya, Yap. tanda pengenal semacam kartu ID gitu ya, ID card gitu ya. Oke. Kemudian rompi itu. Heeh. Jadi tukang ojek itu pakai rompi semua, Menarik warna sekali. biru gitu. Iya. Nah, itu tulisi ojek Muktamar. Ya. Oke. Jadi kalau dari ke UAD mau ke UMY Heeh. naik ojek itu Yap. bayaran 10.000. Begitu juga sebaliknya. Dari UMY ke UAD itu naik ojek itu 10.000. Oke. Dan ada bus gratis. Wow. Itu biasanya kalau bus berarti untuk yang jarak jauh ya Pak ya? Iya, asalkan kita dari UAD ke UMY. Hmm. Dari UMY ke UAD. Jadi hanya dari 2 arah tersebut saja? Iya. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dari UAD terus turun di Malioboro nggak boleh. Oh, gitu. Iya, Jadi iya, iya. harus misalnya saya dari kampus UAD ya di Jalan Yes. Kapas Heeh. ingin melihat kegiatan di UMY. Ya udah naik aja bus. Oh, Naik bus oke. Muktamar itu yang selalu standby. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau nggak salah itu setiap 1 jam dari UMY ke UAD, dari UAD ke UMY begitu. Nah, jadi masyarakat waktu itu, masyarakat yang ingin menyaksikan kegiatan misalnya lihat bazar, lihat kegiatan pentas misalnya, itu mereka naik bis itu gratis. Luar biasa. Iya. Oke. Jadi memang istimewa sekali ya Pak Iya, ya ketika iya. Muktamar Iya. Seabad ini, dan juga ramai sekali ketika itu ya Pak Ya, untuk respon ya, masyarakat. bisa dikatakan Jogja waktu itu macet. Oh iya, Selama Muktamar, selama 1 minggu. macet. Selama itu macet itu dari kampus UMY sampai
kampus UAD. Mm-mm, Apalagi oke. pada saat pembukaannya. Oke. Jadi memang apa ya, respon dari masyarakat pun juga luar biasa sekali ya Iya, Pak. iya. Itu masyarakatnya tidak hanya dari warga Muhammadiyah khususnya, tetapi juga Ya dari semua. dari Bisa dikatakan ya semua warga Jogja itu ikut merasakan ya. Terutama euforia. dari segi ekonomi lah gitu Iya. ya, pedagang kaki lima apa itu kan jual atribut ya. Iya. Jual atribut muktamar, ada yang jualan kaos, ada yang macam-macam payung macam-macam itu. Oke. Jadi tukang becak juga ikut panen. Ya. Jadi kegiatan Muktamar memang sebagai, selain juga sebagai acara yang akbar besar gitu, tapi juga memberikan dampak ke hal-hal Iya. lain gitu ya Pak ya, Iya, seperti iya. dari segi perekonomian Iya. dan juga sosial seperti Iya, itu. dan panitia juga kan menyediakan paket-paket wisata. Gitu. Oke. Paket-paket wisata yang khusus untuk apa namanya diperuntukkan untuk para penggembira itu. Nah sebelumnya penggembira itu yang ingin ikut paket wisata itu ya mendaftar juga. Gitu. Oke. Jadi terstruktur gitu ya Pak ya, Iya, terstruktur iya. betul. Jadi Karena memang ada bidang-bidangnya. Bidang apa namanya bidang itu tadi apa namanya bidang wisata gitu ya untuk itu apa namanya kepanitiaan itu juga ada bidang khusus yang menangani penggembira gitu. oke. Jadi penggembira yang itu tadi yang ingin ikut apa tur wisata itu ya tur wisata itu sudah ada yang menangani gitu. Oke, menarik sekali Sobatmu. Iya. Dan ini tadi adalah informasi baru mungkin untuk Nisa juga dan mungkin untuk Sobatmu di luar sana yang penasaran sekali, yang mungkin ketika itu memang mungkin belum remaja, mungkin belum dewasa gitu ya, masih kecil. Iya. Ketika 2010 pun Nisa masih SD. SD kelas 6 Pak, ketika Kelas itu 6, masih ya. kecil. Jadi memang belum terlalu mengerti mengenai Muktamar. Dan ini menarik sekali dari Pak Imron menjelaskan bahwa memang Muktamar Sahabat Muhammadiyah itu selain juga acaranya merupakan acara akbar, tetapi juga ada keistimewaan, ada juga keunikan tersendiri seperti itu ya Pak. Nah Iya. mungkin ini sudah ditayangkan pula mengenai gambar-gambar dari Muktamar Sahabat di Yogyakarta tahun 2010. Mungkin Sobatmu bisa memperhatikan. Ya kurang lebih seperti ini ya Pak ya untuk Ya, gambar. itu Pak karnaval. Oh karnaval, oke. Karnaval apa namanya karnaval dalam rangka itu tadi menyambut Muktamar itu kalau nggak salah startnya di mana di Stadion Credosono Oke. di Kota Kota Baru, Baru. kemudian finishnya di kampus UMY. UMY yang di sini yang di Ring Road Cikarang. gitu ya, Pak? Bukan yang di sini. Oh oke. Bukan alun-alun. Oh iya. Alun-alun, tapi rutenya lewat Jalan Ahmad Dahlan dulu. Oh oke. Lewat Jalan Ahmad Dahlan, kemudian muter Jalan Kauman, baru ke iya. alun-alun. Oke, dan dari gambar ini pun juga terlihat sekali bahwa antusias masyarakat Iya, memang luar iya. biasa sekali ya Pak Imron ya. Dan yang menarik lagi kan itu HW itu ya. Iya. Apa namanya HW yang apa istilahnya itu ya, yang tua-tua itu. Iya. Senior tuh ya Pak ya. Yang sudah yang kalau di TNI itu yang sudah purnawirawan Iya. itu ya. Itu mereka tampil dengan ini genderangnya itu. Oh iya. Iya. Luar biasa, Nah, masih luar biasa. semangat ya Pak ya, Oh, semangatnya. semangat sekali Iya. mereka. Sudah usia lanjut itu ya, ada yang usia 70 dengan semangatnya pakai seragam HW itu. Iya. Sambil ini apa namanya mukul genderang, Iya. ada yang niup trompet macam-macam. Oke. gitu. Dari gambar juga terasa Iya. sekali euforianya ketika itu memang besar gitu ya untuk semangat dari masyarakat sendiri, dan juga Nisa berharap semoga semangat seperti inilah yang dapat menjadi contoh ya Pak Iya, ya untuk anak-anak iya. muda dan juga untuk masyarakat yang mungkin sekarang kondisinya sedang tidak baik seperti itu, tetapi kita dengan adanya gambar ini mungkin bisa flashback ke belakang, jadi bisa untuk mencharge semangat ya Pak Imron ya. Oke, nah mungkin setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol dan juga akan sharing session bersama Pak Imron mengenai Muktamar Sahabat Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010.
So, untuk sobatmu tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Sebuah catatan sejarah dari Kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak pendiri Muhammadiyah, jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar. Tertanam surat Al-Ma'un, Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Ngenalake Cak Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah, ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah kanthi Islam dereng kapan ing Nusantara. Kula sebahagen Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah,
Halo sobatmu sekalian, kembali lagi di ruang dengar sobatmu dalam program Kisah Sang Pencerah bersama saya Anissa Haura sampai nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan Nisa ingatkan sekali lagi untuk sobatmu yang sudah bergabung tetapi mungkin ingin masih ngekip pertanyaan-pertanyaannya, mungkin boleh langsung saja disampaikan melalui link komentar ataupun melalui isi kolom komentar di Radio Muhammadiyah, bisa melalui Facebook ataupun bisa melalui Instagram ataupun juga bisa melalui layanan interaktif kita di 0812 2735 1554. Dan tadi kita sudah membahas mengenai banyak hal tentang Muktamar Sahabat Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, termasuk ada beberapa hal yang menarik seperti ada ojek muktamar ya Pak Imron ya, ada juga sepeda gembira dan juga hal-hal lain yang ikut meramaikan kegiatan Muktamar Sahabat. Nah mungkin ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian Nisa Pak. Ketika Muktamar itu kan pasti ada panitia-panitianya, tidak hanya dari para senior ya Pak ya, tapi mungkin juga ada dari anak-anak muda. Mungkin untuk ada nggak sih Pak volunteer yang ikut mendaftar seperti itu? Ya, kalau volunteer itu banyak Mbak Nisa ya, karena masing-masing bidang itu kan butuh orang banyak ya. Seperti di bidang saya sendiri waktu itu kan kita ada tiga bidang tadi ya, media center, kemudian media massa dan jurnal muktamar ya. Nah untuk media center aja waktu itu kita butuh 50-an orang itu. Jurnal muktamar juga puluhan orang gitu. Kemudian di media center di media massanya juga begitu. Dan memang waktu itu panitia itu membuka partisipasi, tapi partisipasi dari warga Muhammadiyah, tapi bukan dari masyarakat, tapi lebih banyak dari kampus ya. Jadi mahasiswa UAD, mahasiswa UMY itu ya, itu dilibatkan dalam kepanitiaan itu, termasuk ortom gitu. Ortom terlibat di kepanitiaan itu. Jadi memang kepanitiaan itu membutuhkan banyak orang, dan itu tadi banyak volunteer itu. Sebetulnya kalau bisa dikatakan banyak warga Muhammadiyah itu yang ingin terlibat di dalam kepanitiaan itu ya. Nah, tapi karena kepanitiaan itu ya kalau terbatas sih enggak ya, cuma memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang gitu ya. Nah sementara kalau misalnya masyarakat ingin berpartisipasi ya, kita beri kesempatan untuk melakukan itu tadi kegiatan-kegiatan di luar yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah memang sebagian besar volunteer itu banyak dari mahasiswa ya, mahasiswa dan ortom. Karena seperti mahasiswa itu kalau nggak salah dari kampus UAD dan UMY itu memberikan semacam kredit poin gitu ya, yang mungkin nilainya sama dengan KKN gitu. Kalau istilahnya dulu itu KKN tematik gitu. Tapi mereka diterjunkan khusus untuk kegiatan muktamar ya Pak ya? Kegiatan muktamar itu. Nah mungkin selain dari mahasiswa Pak, tapi juga mungkin ada dari teman-teman SMA ataupun mungkin untuk batasan usia, ada nggak sih Pak untuk volunteernya? Ya kita istilahnya itu ya kita batasi, ya itu tadi minimal dari mahasiswa lah gitu ya. Dari mahasiswa kalau saja. misalnya di bawah itu ya kita belum panitia waktu itu tidak melibatkan. Ya paling ya minimal waktu itu ya mahasiswa itu. Berarti memang ketika Muktamar Sahabat Muhammadiyah itu memang tidak hanya dari senior saja, tetapi juga ada volunteer dari anak muda seperti mahasiswa seperti itu ya Pak. Nah, ketika Muktamar Sahabat ini dan terutama Pak Imron ketika itu ada di balik layar seperti itu Pak, hal apa saja sih Pak yang membuat Pak Imron itu merasa terkesan atas pelaksanaan Muktamar Sahabat Muhammadiyah ketika itu? Ya kesan saya yang pertama karena saya ikut terlibat langsung ya di dalam kepanitiaan Muktamar, apalagi ini Muktamar 1 abad, karena saya berpikir waktu itu
kapan lagi mau ikut kepanitiaan ya, karena kita nggak tahu misalnya muktamar yang 5 tahun ke depan itu di mana, apakah kita masih bisa ikut berpartisipasi, ikut juga dalam kepanitiaan misalnya kan. Nah itu saya waktu itu memang ada rasa, ya jelas ada rasa bangga ya, Yap. karena kalaupun sebetulnya muktamar di Jogja tahun 90 itu kalau nggak salah saya juga sudah terlibat gitu ya, sudah terlibat di kepanitiaan waktu itu. Kalau nggak salah saya anggota dari seksi publikasi juga yang dulu menangani jurnal juga ya. Oke. Nah jadi memang agak beda muktamar 90 dengan yang 2010 itu ya, Yap. karena ini muktamar 1 abad dan memang ada juga perasaan waduh kalau misalnya tidak sukses misalnya, atau ada hal-hal yang kurang berkenan begitu ya, itu mungkin jadi ganjalan juga. Tapi alhamdulillah semua teman-teman yang terlibat waktu itu ya melaksanakan tugas itu ya dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap istilahnya tetap gembira gitu. Berarti ketika itu memang rasa kekeluargaannya erat sekali ya Pak Iya, ya ketika. karena memang sebelum 6 bulan sebelum pelaksanaan muktamar itu kan sudah insentif, bukan intensif Iya, intensif, pertemuan, intens. pertemuan sudah di rapat-rapat dan macam-macam itu. Ya mungkin satu hal lagi, karena memang sebagian besar yang ikut terlibat itu kita memang sudah lama kenal itu satu sama lain. Jadi hubungan secara pribadi maupun secara organisasi itu sudah ada gitu. Dan memang sebagian ya hampir semuanya itu aktivis dulu itu, aktivis Ortom, aktivis di kampusnya masing-masing gitu. Jadi sudah paham gitu, sudah ngerti itu tugas-tugasnya, sudah ngerti. Jadi nggak ada masalah. Oke, dan kalau dilihat dari ada banyaknya volunteer ketika itu memang membuktikan bahwa anak-anak muda, khususnya juga anak-anak muda Muhammadiyah memang memiliki daya semangat yang tinggi dan juga erat gitu ya Pak ya, satu dengan yang lainnya. Gitu. Sampai sekarang Mbak Nisa kalau ketemu itu sering ini. Masih sering ngobrol ya Pak ya? Masih sering ngobrol, masih sering cerita-cerita gitu kan. Masih sering mengenang ketika kemarin ya Pak ya, karena betul. Kebersamaannya. Oke, dan sebetulnya untuk anak-anak muda yang mungkin kemarin menjadi volunteer dan juga mungkin next ya Pak ya akan ada muktamar lagi seperti itu, mungkin ada volunteer juga gitu ya Pak ya? Kemungkinan ada gitu ya. Tapi untuk muktamar yang akan datang kan pelaksanaannya di Solo ya. Iya. Nah itu mungkin akan lebih banyak melibatkan yang di Solo dan sekitarnya itu kan. Ini juga menjadi salah satu cara ataupun sebagai salah satu wadah untuk anak-anak muda belajar dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif dan juga berorganisasi ya Pak ya, menambah relasi seperti itu. Oke, menarik sekali Sobatmu pembicaraan kita pada malam hari ini, sharing session yang sebetulnya ada korelasinya, ada hubungannya dengan dari siaran sebelumnya bersama Ibu Widya Stuti, dan sekarang kita sharing session bersama Pak Imron. Mungkin untuk Sobatmu yang masih belum bergabung untuk bertanya ataupun ingin menyampaikan pendapatnya sebelum closing statement nih Sobatmu, bisa banget masih bisa tungguin sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua.
Halo Sobatmu, kembali lagi dalam ruang dengar Sobatmu sekalian dalam program Kisah Sang Pencerah edisi 8 bersama saya Anissa Kaura sampai nanti pukul 19.30 ya. Dan sekarang kita sudah memasuki closing statement. Tadi kita sudah membahas mengenai Muktamar Sahabat Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010 dan itu pembahasannya menarik sekali menurut Nisa karena banyak sekali keunikan-keunikan yang terdapat dalam pelaksanaan Muktamar Sahabat Muhammadiyah. Nah, mungkin untuk closing statementnya nih Pak Imron, apa sih Pak harapan Pak Imron untuk Muktamar ke-48 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun ini ya Pak Iya, ya, iya. dari perspektif Bapak sebagai panitia? Kalau untuk muktamar yang akan datang, saya tidak ikut dalam kepanitiaan Iya. ya, karena itu sudah ditangani oleh panitia pelaksana di Jawa Tengah ya. Iya. Cuma sebagai warga Muhammadiyah ya, kita berharap supaya muktamar yang akan datang itu berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan harapan kita bersama, walaupun ini muktamarnya tertunda ya, dengan kondisi seperti ini ya, kita berharap pelaksanaannya tetap lancar itu ya, lancar, kemudian tidak ada halangan, dan juga bagi warga Muhammadiyah yang kemarin itu sudah siap-siap gitu ya untuk berangkat ke Solo dalam rangka muktamar ya, tetap kita jalin kebersamaan, kemudian kita tetap semangat begitu, bahwa insya Allah muktamar itu akan tetap berjalan sesuai dengan yang sudah disusun dan sudah diprogramkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah maupun panitia pelaksana gitu. Oke, nah mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak pesan khusus untuk anak-anak muda di luar sana, terutama mungkin untuk mahasiswa ya Pak ya, yang mungkin merasa tertarik untuk menjadi Ya. volunteer? Ya, saya kira kalau memang punya kesempatan itu alangkah baiknya kalau ikut terlibat begitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak tahu itu 5 tahun ke depan itu muktamar itu di mana, apakah kita masih bisa terlibat di dalam kepanitiaan misalnya kan. Dan itu saya pikir satu kesempatan yang sangat sangat bagus begitu ya, kalau ada kesempatan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan muktamar itu. Seperti di Jogja sendiri kan 2010 ya. Nah, kita nggak tahu kapan muktamar di Jogja akan dilaksanakan lagi kan? Iya. Apakah 10 tahun lagi, apa 15 tahun lagi, kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, jadi kalau memang ada kesempatan, saya pikir itu baik sekali kalau bisa ikut terlibat, ya, terutama aktivis-aktivis aktivis Ortom, kemudian mahasiswa di PTM yang ada di sekitar lokasi pelaksanaan muktamar itu. Saya kira karena banyak sekali hal yang perlu yang kita dapatkan dari keikutsertaan kita di dalam kepanitiaan itu. Oke, dan ini merupakan salah satu hal yang menurut Nisa juga penting sekali dan sebagai salah satu edukasi juga ya Pak ya Iya, untuk anak-anak iya. muda mengenai Muhammadiyah itu sendiri dan khususnya mengenai muktamar dari Muhammadiyah sendiri seperti itu. Nah, tadi ada beberapa hal yang menjadi pokok atau poin-poin yang sudah Nisa catat, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, mengapa sih muktamar Sahabat Muhammadiyah itu dilaksanakan di Yogyakarta? Karena pada saat itu memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus dan juga bisa dilihat dari segi sisi historisnya karena memang Muhammadiyah lahir di Yogyakarta ya Pak Imron ya. Jadi mungkin untuk Sahabat ini memang dilaksanakan di Yogyakarta saja. Kemudian ketika pelaksanaannya juga meriah sekali dan ketika itu Ya, memang alhamdulillah. acara akbar seperti itu ya, seperti ada beberapa pendukungnya, ada serangkaian acara-acara menarik seperti tadi sudah disebutkan ada ojek muktamar, kemudian ada sepeda gembira juga, dan juga ada bazar yang Nisa yakin itu ramai sekali, dan juga pastinya ada volunteer dari anak-anak muda seperti mahasiswa yang ikut membantu menjadi panitia dalam kegiatan muktamar Sahabat Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010. Oke, sobatmu, terima kasih sekali karena sudah bergabung di program Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Imron sudah Sama-sama.
meluangkan waktunya Iya. untuk dapat hadir, untuk sharing session bersama Nisa dan juga sobatmu. Terima kasih sekali Pak atas kesempatannya dan juga atas Sama-sama. izinnya. Dan untuk sobatmu jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada siaran live dari ADC, Ada Apa Dengan Covid. So tetap stay tune terus di Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.